Nah, terlihat tidak share screen-nya, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah sehat. Baik, sehat, Bapak. Selamat datang di semester genap ya. Ini kita masuk kuliah lain baru. Di sini ada materi tentang pembelajaran akuatik, yang mana ini akan saya sampaikan ada kurang lebih 2 SKS. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu nih. Nah, siapa yang nggak hadir nih kan? Dona. Hadir, Pak. Oh, ada Dona ya. Wendy. Hadir. Oke. Hadir. Nah, ini Wendy ini mahasiswa saya paling ganteng sepertinya nih. Makasih, Pak. Oke, Vera. Hadir, Pak, hadir. Oke, sehat Vera? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke, kalau sehat semua ya. Oke, karena kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena pada saat belajar pembelajaran akuatik kita harus sehat. Kenapa? Karena kita akan bermain di air. Kalau sakit itu bahaya. Nah, oke, sebelumnya kita udah belajar pembelajaran akuatik itu di semester 1, ya kan? Atau di semester ganjil, yang mana anak-anak sekalian diberikan pemahaman bagaimana cara berenang dengan teknik-teknik dasarnya. Nah, di semester ini kita akan belajar tentang bagaimana cara proses pembelajarannya. Jadi, kalau kemarin anak-anak itu sebagai objek, sekarang sebagai predikat, ya kan? Oke, sebelumnya mungkin kita ulang lagi perkenalannya, karena mungkin ada beberapa yang wajah baru yang saya lihat tingkatnya mengulang ini. Oke, perkenalkan, nama saya Andika Prabowo, ya. Saya lahir di Muara Enim. Saya lahir di Palembang tanggal 21 Oktober 1994. Kemudian saya menempuh jenjang pendidikan S1 di Pendidikan Sriwijaya, Penjaskes Universitas Sriwijaya. Kemudian saya lanjut di S2 Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Hobi saya traveling. Jadi kalau anak sekalian punya rekomendasi tempat traveling, boleh nih ke saya. Kemudian berikut kontak person saya, ini bisa WA. Jadi selagi itu hari kerja, ya, saya persilakan anak-anak kalau misalnya ada yang ingin konsultasikan, boleh ke saya. Atau bisa by Instagram. Itu Instagram saya sudah saya lampirkan username-nya. Kemudian home base saya saat ini itu ada di S1 Pendidikan Jasmani, ya. Apa yang sedang anak-anak sekalian jalankan. Oke, sebelum kita jauh ke arah materinya, saya mungkin akan memberikan skenario. Kita pakai skenario. Jadi kita ini kuliah ada sekitar 16 kali pertemuan, ya. Jadi ada 16 minggu. Nah, di sana ada potong praktek, ada teori, praktek, kemudian ada evaluasi, ada UTS. Nah, ini adalah bentuk skenario pembelajaran, ya kan? Saat ini kita masuk di pertemuan pertama, kita belajar tentang konsep di mekanika gerakan, renang gaya punggung. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga kita membahas tentang teknik dasar mengapung. Selanjutnya teknik keempat dan pertemuan keempat dan kelima itu teknik dasar gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Pertemuan selanjutnya keenam itu penyelamatan diri di air. Pertemuan ketujuh konsep aktivitas permainan di dalam air. Pertemuan ke-8 kita UTS, ya. Nah, jadi ini UTS. Nah, tolong dipersiapkan mungkin sekitaran 2 bulan dari sekarang lah ya. Kemudian di pertemuan ke-9 kita akan buat konsep metode pembelajaran. Nah, tadi saya jelaskan di awal bahwasanya kita di sini nggak lagi jadi objek, tapi di sini kita sudah mencoba menjadi predikat. Jadi kita yang nanti ngajar. Karena kita ini anak-anak sekalian kan bakal jadi calon guru nih kan. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran akuatik. Kemudian ada konsep evaluasi pembelajaran akuatik. Pertemuan 12 itu peraturan dasar pertandingan. Pertemuan ke-13 itu ada administrasi event pertandingan akuatik. Pertemuan 14 itu ada peraturan, skema dan pertandingan
event akuatik. Nah, pertemuan 15 dan 16 sekaligus sebagai nilai ujian akhir semester, Bapak pengen anak-anak sekalian mampu menciptakan sebuah event pertandingan akuatik. Nah, jadi ini ingatin nih, di pertemuan pertama ini saya kasih saya kasih notice. Saya nanti di output dari pertemuan mata kuliah kita ini adalah sebuah event pertandingan akuatik. Bisa dibuat antar sekolah dasar, bisa dibuat antar sekolah tinggi SMP ataupun SMA. Jadi ini nih kira-kira proyek yang akan kita kerjakan selama 1 semester. Selain merancang sebuah pembelajaran, nanti kita di akhir ada pelaksanaan event pertandingan akuatik. Oke ya, sampai sini oke ya. Oke, lanjut, mantap Vera. Oke, jadi di sini sebelum kita lanjut, saya pengen bagi kelompoknya menjadi 2. Ini karena mahasiswa saya cuma 4 orang, saya minta dibagi menjadi 2 kelompok ya, 2 orang saja ya kan. Nanti ada mungkin Donna sama Vera, si Wendy sama apa satu lagi nih? Sama Riza, sorry ya. Tadi Riza nggak panggil ya Riza. Iya, Pak. Aduh, minta maaf saya ya. Maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi inilah salah satu kelemahan dalam perkuliahan daring, terkadang tidak terlihat. Nah, nanti minggu depan kita sudah mulai praktek. Selamat sampai jumpa, bertemu nanti di kolam ya. Oke, tujuan kita bahas dulu. Jadi dalam kuliah kita ini saya cuma membahas 3 ranah pokok saja, tidak usah terlalu banyak ya kan. Yang pertama itu tujuan dari perkuliahan ini. Ya, tadi sudah saya persepsikan di awal, kira-kira apa sih tujuan dari perkuliahan ini? Wendy? Ya Pak, jadi tujuannya tidak lain adalah supaya kami bisa untuk menerapkan gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Itu yang saya tangkap, Pak. Oke, tepat sekali ya. Jadi adapun tujuan ini dari perkuliahan kita ini adalah Anda itu sebagai mahasiswa program pendidikan jasmani, Anda mampu menganalisis konsep biomekanika gerak, renang, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Jadi sama apa yang disebutkan sama Wendy tadi, yang dijelaskan sama Wendy tadi, bahwasanya renang sebagai mahasiswa pendidikan jasmani kita juga harus paham nih teknik dasarnya, bagaimana alur geraknya, bagaimana sistematika geraknya, bagaimana. Ya, jadi ini tujuan dari pembelajaran kita. Oke. Kemudian di mata kuliah kita ini kita punya 2 kata kunci. Ya, ada 2 kata kunci, yaitu akuatik dan renang. Memang terlihat berbeda, tapi memiliki satu dinamika yang sejalan. Nah, sekarang saya beri waktu untuk anak mahasiswa yang sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Saya berikan waktu lebih kurang 1 sampai 2 menit. Silakan anak-anak menggunakan device-nya masing-masing ya untuk mencari pengertian dasar akuatik. Oke, silakan. Apabila perlu Anda sekalian untuk saling chatting, karena tadi sudah saya bagi kelompok, saya berikan waktu. Lebih kurang 1 sampai 3 menit. Oke? Ready? Ready? Ready, sir. Go. Jadi, Pak. Oke. Oke, everybody. Sudah Anda sekalian? Oke, kita coba ke kelompoknya Vera nih. Vera, silakan mau menjawab sendiri atau diwakilkan sama temannya? Jawab sendiri, Pak. Nanti Oke, yang silakan. renang Ibu Dona. Oke, Yang boleh, renang nanti boleh. Dona ya, Don. Oke. Aku yang akuatik. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau yang akuatik, Pak, menurut saya kita mempelajari segala kegiatan yang berhubungan dengan air, Pak. Jadi aqua. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan air itu dipelajari pada kegiatan akuatik. Itu, Pak. Oke. Kalau renang mungkin Dona, Pak. Oke, kelompok
Wendy, apakah punya tanggapan lain atau sama? Oke, Bu Nona mau menjawab atau saya? Duh, ini gimana nih? Wendy kelompoknya siapa? Oh, Bu Riza, sorry, Bu Riza, sorry. Oke, nggak apa-apa. Boleh dengan silahkan Pak Wendy menjawab, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Bu Riza. Kalau akuatik itu Pak, jadi segala kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan air. Baik itu di kolam renang, di pantai, di sungai, ataupun di tempat bak yang telah ada airnya, yang bisa untuk dilakukan berkegiatan aktivitas. Itu Pak. Oke, mantap sekali. Ya, jadi dari dua jawaban tadi itu saya kategorikan benar semua. Kenapa saya bilang kategorikan benar? Karena apabila kita bahas tentang akuatik, tidak jauh-jauh dari air. Nah, ini jadi, berikut ada sebuah teori hasil dari penelitian bahwasanya akuatik itu adalah segala macam bentuk aktivitas yang dilakukan di air. Bisa dilakukan di sungai, di danau, laut, pantai maupun di kolam renang. Sorry ada gangguan. Oke, bisa dilakukan di kolam renang. Jadi apapun bentuknya yang dilakukan di air itu bisa disebut akuatik. Oke, kalau memancing bagaimana Pak? Gimana tanggapan Dona? Kalau memancing apakah termasuk akuatik? Iya ya Pak. Gimana? Akuatik itu kan aktivitas air di sungai. Mungkin yang kita di dalam air, di sungai atau di danau atau di laut. Kalau mancing kan kita di darat Pak. Nah, Nah, alat pancingnya yang di... Benar nggak sih Pak? ya, oke. Oke, Pak, boleh bertanya? Oke, boleh, silakan. Kalau snorkeling itu masuknya ke akuatik atau apa? Oke, snorkeling itu termasuk dalam akuatik karena dia adalah ilmu terapan dari kemampuan renang dan kemampuan selam. Jadi dia ada, ya bisa dibilang kemampuan renang terapan karena dia diusahakan untuk mengambang di atas permukaan, ya kan? Oke ya, kita lanjut ya. Nanti waktu Bapak habis ya, tolong ya. Oke, next. Nah, kemudian kita bahas tentang renang. Lagi dengan pola yang sama, saya berikan waktu 1-2 menit. Silakan Ananda sekalian mencari apa sih yang Ananda ketahui tentang renang. Kita mulai dari sekarang. Saya Pak. Oke, sudah langsung jawab, silakan. Renang itu gerakan berpindah tempat di dalam air, pakai tangan, kaki, terus ada gayanya, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya Oke, punggung. mantap. Ya, kelompoknya Riza. Oke Pak, menurut saya renang adalah segala aktivitas di air yang yang tujuannya adalah supaya berupaya untuk kita bisa terapung itu dasarnya dan menggunakan pergerakan dari tangan dan kaki untuk bisa mengapung. Oke, mantap sekali. Oke, jadi jawabannya benar semua itu. Apa saya bilang benar semua? Karena kalau secara garis besar ini ada salah satu grand teori lama dari salah satu peneliti lama, bahwasanya renang itu menurut Casio merupakan aktivitas fisik. Jadi kita tekankan di sini bahwasanya renang itu aktivitas fisik ya, yang dilakukan di dalam air dengan bentuk dan pola gerakan yang sistematis. Nah, jadi kalau tadi dibilang sama Dona bahwasanya ada gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, ya kan? Itu berarti ada pola gerakan yang sistematis. Terus tadi Dona Riza bilang dia ada tujuan untuk mengambang, Pak. Benar, karena dengan tujuan tertentu. Ya, ada yang berenang itu untuk tujuan nyebrang, ada yang untuk perlombaan, ada juga renang itu yang untuk mencari makan. Ya. Oke, ini saya punya video. Ini nanti tidak perlu nanti silakan ditonton. Video tentang proses renang gaya punggung atau backstroke. Kita contohkan. Terlihat semuanya? Terlihat Pak. Oke. Dilihat dulu ya, ditonton dulu ya. Semoga tidak macet.
badan. Renang gaya punggung adalah salah satu gaya renang yang dilakukan dengan posisi badan terlentang. Sama dengan gaya-gaya yang lainnya, posisi tubuh gaya punggung yaitu streamline atau sejajar dengan permukaan air. Yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya punggung dilakukan dengan gerakan naik turun secara bergantian di dalam air. Sumber gerakan pada renang gaya punggung terletak pada pangkal paha. Yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan tangan pada renang gaya punggung dilakukan dengan 3 fase, yaitu yang pertama fase menarik. Fase menarik pada renang gaya punggung dilakukan dengan menarik dan menekuk sikut tangan hingga posisi telapak tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua, fase mendorong. Fase mendorong dilakukan ketika gerakan akhir fase menarik. Gerakan mendorong dilakukan dengan mendorong tangan ke belakang bawah. Yang terakhir, fase istirahat. Fase istirahat dilakukan dengan mengayunkan tangan ke depan atas. Yang keempat, bernafas. Gerakan pernapasan pada renang gaya punggung merupakan yang paling mudah dibandingkan dengan gaya renang lainnya. Karena posisi badan yang terlentang. Gerakan pernapasan dilakukan ketika tangan dalam fase istirahat. Dalam melakukan pernapasan, disarankan melakukan pernapasan menggunakan mulut. Koordinasi gerakan. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan ini rebutan. Coba Anda sebutkan ada berapa fase gerakan pada saat renang gaya kupu-kupu tadi. Ini yang dapat bahasa jawaban saya kasih nilai tambahan. Ada? Belum? Oke, kita lanjut ya. Renang gaya punggung yang paling penting ialah koordinasi antara gerakan kaki dan gerakan tangan. Hal tersebut dikarenakan kedua gerakan tersebut akan mengatur keseimbangan dan tenaga penggerak. Gerakan koordinasi renang gaya punggung hampir sama dengan gerakan koordinasi pada renang gaya bebas. Berikut ini ada seluruh rangkaian gerakan dalam renang gaya punggung. Oke, ya, sampai kita mana tadi? Nah, ini ya. Oke, nah, itu tadi adalah penjelasan tentang renang gaya punggung. Jadi itu ada gambar, ada videonya. Tapi tenang, itu bukan tugas kalian, anak-anak sekalian. Oke, kalau itu tadi penjelasan bagaimana tekniknya dan fase geraknya. Selanjutnya kita akan coba. Nah, inilah tujuannya tadi. Coba perhatikan dan cermati video berikut. Nah, ini akan sedikit lebih panjang ya. Ini ada sebuah video tentang final renang putri. Nah, ini putri nih si Wendy. Dan jadi renang 200 meter gaya punggung PON tahun 2021 ya. Jadi ini kisah nyata dulu jadi sebagai event terbesar ini para atletnya. Jadi final putri ini diselenggarakan di Papua tahun 2021 kemarin. Ada 7 land di sana. Oke. Jadi ini atlet yang main di nasional. Ini padahal putri ya, lihat tangannya udah kayak kalah mungkin tangan kita di sana. Dunia itu udah jadi semua. Nah, ini Zahra, salah satu atlet nasional kita, peraih medali perak di Asian University Games. Kemarin di Pomnas Sumatera Barat, beliau dapat emas. Kita dari perwakilan Bengkulu cuma bisa finish di peringkat 8. Karena ya ini musuhnya.
Well, inilah bentuk entry atau bentuk star kalau misalnya renang gaya punggung. Jadi dia nggak dari atas. Sekali ya, hampir lebih dari 15 meter dong. Sampai 15 meter. Lawakan. Oke, cukup. Oke ya. Kemudian apa yang Anda dapat pelajari? Pertanyaan saya. Silakan diskusikan dengan kelompok Anda. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok Anda. Nah, jadi kata kuncinya itu apa yang dapat Anda pelajari? Itu tadi ada sebuah pertandingan renang, kolamnya sama, ya, gerakannya pun sama, gendernya sama, mungkin perbedaan tinggi badan dan usia ataupun berat badan, tetapi kenapa bisa terjadi kompetisi di sana? Ya. Silakan Anda gali, ya, silakan Anda gali. Nanti di akhir pertemuan akan kita rekap menjadi sebuah bentuk evaluasi. Oke. Any question sampai sini? Waktunya tinggal 3 menit lagi, Pak Andika. Oke. Bagaimana dengan renang gaya kupu-kupu? Di sini ada juga video, tapi karena waktu kita terbatas, nanti filenya nanti saya kirim ke grup kalian. Bisa kita cermati sama-sama, dan ini tugas untuk pertemuan kita kali ini. Jadi tugas yang pertama adalah silakan buatlah analisis biomekanika gerakan renang gaya punggung ya, dalam bentuk tulisan, perkuat dengan sumber teori dari beberapa ahli, kumpulkan pada pertemuan ketiga, minggu ketiga. Ya. Ini tugasnya per kelompok loh, tenang. Tugasnya per kelompok. Kemudian tugas yang kedua, buatlah sebuah video hasil gerakan renang gaya kupu-kupu, ya, dan dikumpulkan pada pertemuan keempat. Jadi di pertemuan minggu ketiga itu kalian buat paper, ya, per kelompok. Kemudian di minggu keempat kalian buat video. Oke, ada pertanyaan? Oke, beginilah proses perkuliahan di pendidikan jasmani. Kita kuliah sekaligus bermain, karena nanti minggu besok atau minggu depan kita akan masuk langsung ke kolam, mencoba mempraktikkan teknik renang gaya kupu-kupu dan gaya punggung. Nah, mungkin pertemuan minggu depan kita coba ke gaya punggung dahulu. Jadi untuk Ananda sekalian, siapkan fisik, mental. Ingat persyaratan masuk kolam harus pakai baju renang. Yang kedua harus punya mental, dan terakhir harus bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, nggak usah masuk kolam, tenggelam nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampaikan salam saya kepada orang tua. Semoga sehat selalu di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih atur buat Pak Andika tahu teman-teman. Oke, silakan Pak Yulian. Oke, terima kasih Mbak Yano. Oke, selamat Mas Andika ya. Secara ini cukup menarik ya pembelajarannya, dan semua aspek di dalam penilaian dari mulai kemampuan mengelola kelas, kemudian penguasaan teori, media pembelajaran ya, semuanya sudah tercakup di dalam micro teaching-nya. Nah, tapi ada tadi masalah waktu sih sebenarnya. Jujur, perlu kita siasati karena micro teaching ini hanya 30 menit. Jadi jangan dipaksakan untuk bisa memberikan apa ya. Tadi ada gaya kupu-kupu, ada gaya apa lagi ya tadi ya. Nah, itu kalau dipaksakan ya memang agak ini
kita yang kebingungan sendiri. Jadi mungkin Mas Andika atau yang lain juga bisa memilah ya mungkin satu sub materi saja untuk pembelajaran ini. Walaupun di RPS-nya katakanlah ada 3 sub materi, tapi pada saat micro teaching ini kita fokus kepada satu materi aja. Itu siasatnya. Nah, memang di dalam micro teaching ini kita bermain dengan kayak apa ya? Kayak main sinetron ya, kayak main sandiwara. Benar apa yang dilakukan oleh Mas Andika. Jadi pada saat ada diskusi kelompok, ya kalau kita mau menunggu teman-teman harus bisa menganalisis semua ya tentu waktunya akan jadi panjang. Jadi kita kayak ya soal ini sudah dilakukan, kemudian sudah bertanya, ya alhamdulillah juga tadi teman-teman juga sudah merespon dengan baik juga ya. Jadi saya tadi agak khawatir juga jangan-jangan ini ya sudah dipelajari berkelompok tadi teman-teman malah bingung nanti ini apa yang mau dijawab. Tapi alhamdulillah teman-temannya sudah ini semua. Jadi saya salut ya kelompok ini. Jadi intinya gitu ya, saling menunjang ya. Jadi saling Anda saling mensupport dengan yang lain. Itu intinya. Nah, kemudian RPS ya. Tadi saya lihat udah RPS-nya. Ini karena ini materi pertama ya. Benar ya, Mas ya? Dan tadi saya sudah menyebutkan memang nah ini ada manfaatnya juga dengan apa-apa yang sudah Anda pelajari selama pekerti. Misalnya ada pembelajaran praktikumnya mungkin dengan modul praktikumnya juga oke gitu ya. Kemudian dengan yang lain cara evaluasinya dan segala macamnya mungkin itu nanti bisa diterapkan di dalam real teaching-nya. Ya, karena Anda masih punya tugas lagi real teaching. Nah, mungkin mudah-mudahan itu apa yang didapatkan selama pekerti ya, mulai dari perencanaan, mulai dari proses, metode, kemudian sampai evaluasi itu mungkin bisa diterapkan di dalam satu sub materi ini saja. Selamat ya, Mas Andika, itu komentar saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yano. Terima kasih, Pak Julian. Sama-sama. Baik, Pak Andika, silakan stop record.